Sorry, shooting lagi di apa lagi? Udah lah. Udah, jangan diperbesar. Ayo, Bu. Udah lah. Enak dia. Tadi dinjaknya Alkitab apa? Iya Alkitab. Ya nggak terima lah. Halo guys, pada kesempatan ini satu video ini lagi di mana seorang bapak-bapak ini, kalau tidak salah disebutkan di dalam ini adalah dia seorang ustadz, tapi kita tidak tahu kronologi yang aslinya. Tetapi dalam video ini seorang bapak ini dia menunjukkan aksi yang tidak terpuji. Kalau beberapa hari ini kita melihat bagaimana Alkitab itu diperlakukan, yaitu ditaruh di pantat, dikentutin, tetapi lain hal dengan yang satu ini, yaitu Alkitab itu diinjak-injak sama dia, sehingga seorang ibu ini, tentu dia adalah beragama Kristen, dia tidak terima. Akhirnya dia melawan, dia marah. Mengapa harus melakukan hal yang demikian? Yaitu menginjak-injak Alkitab. Nah, ini memang sesuatu hal moral yang tidak perlu ditiru dan tidak perlu dilakukan. Seorang yang beriman, seorang yang mempunyai kepercayaan, apalagi dengan saudara kita ini. Dia sangat agamis sekali kalau lihat dalam cara berpakaiannya. Tetapi itu rontok seketika karena dia melakukan tindakan yang tidak terpuji. Walaupun mungkin ada sesuatu hal yang tidak suka gitu ya dengan orang Kristen, tetapi tidak mesti harus melakukan menginjak-injak Alkitab, apalagi di depan orang Kristen. Nah, itu sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan dan tidak boleh, karena itu adalah bagi orang Kristen, itu adalah standar hidup bagi orang Kristen. Itu adalah sesuatu hal yang penting bagi kehidupan orang Kristen, yaitu Alkitab yang saudara injak-injak itu. Oke, supaya kita tidak gagal paham, kita tonton video ini sampai selesai. Mari kita simak. Tadi dinjaknya Alkitab apa? Iya Alkitab. Ya nggak terima lah. Tadi dinjaknya Alkitab apa? Iya Alkitab. Ya nggak terima lah. Apa? Kalau kucing kenapa? Dulu saya. Apa? Oh. Apa ya? Nggak sampai kak. Siapa kau bilang Ben? Jadi kau bilang. Nggak terima lah orang Kristen dinjak-injak Alkitab. Kalau kau pindah dari agama Kristen ke agama Islam, urusanmu itu. Tapi jangan kau bilang kau hina-hina. Dihijak tadi kaki ibu Alkitab. Kata si anjing ini, dia nenggolan. Ku bilang nenggolan apa kau? Lumban raja. Tahu tak kau? Suami aku lumban tuku. Biar tahu kau. Ku lapor kau. Sampai jam berapa kau di sini? Biar ku lapor kau ke nenggolan. Dah takut aku. Tengok ya. Tengok ya. Tenang. Datang nanti apa sama kau? Tengok. Tidak sih. Saya kan buatan Kristen. Saya berkata dari bulan bukan Kristen. Nah sih. Biar kalau main kelal Kita nggak suka begini sih dong. namanya lebih ingat sini masih tuh ini. Ya biar cepat ingin besar. Kecil dihilangkan. Jangan dong Udah. Iya, tak ada apa-apa. Udah usah di shooting lagi di apa lagi? Udah lah. Udah, jangan diperbesar. Ayo, Bu. Udah lah. Enak dia. Nah, saudara, memang ada begitu banyak hal-hal yang kita lihat di hari-hari ini. Ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan kekristenan. Ada banyak sekali orang-orang yang tidak senang dengan iman Kristen. Nah, tinggal kita sebagai orang Kristen pada saat ini, apakah iman kita goncang atau kita semakin tekun berdoa dan juga kita tidak membalas kepada mereka, tetapi kita mendoakan mereka yang melakukan hal ini supaya Tuhan terus berkati mereka dan supaya juga Tuhan menyadarkan mereka dan terlebih Tuhan memberikan yaitu satu anugerah supaya Tuhan memilih mereka menjadi orang-orang yang terpilih dan akhirnya mereka boleh menemukan yaitu
Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan sehingga hidup mereka tidak menjadi sia-sia, tetapi keselamatan jiwa itu mereka peroleh seperti saya dan semua kita yang sudah mendapatkannya. Oke, silakan bagikan video ini, semoga banyak orang mengenal dan mereka tahu, oh seperti ini ya keadaan, seperti ini ya sikap-sikap oknum-oknum tertentu ini yang melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji. Demikian, Allah Tritunggal akan terus memimpin menolong kita semuanya. Shalom. Bapak ini dapat perintah dari komandannya. Iya, Pak boleh tahu kan soalnya ada orang wedding, jadi kami mau ngantar barang. Iya. Ibadah memang perintahnya tidak boleh. Oh, perintahnya untuk ibadah nggak boleh ya? Paten kali le. Perintahnya untuk yang ibadah tidak boleh parkir di sini. Berarti jalan ini punya Arya Duta ya, Pak? Iya. Halo guys, pada kesempatan ini satu video yang menarik untuk kita perhatikan dan juga kita tonton sampai selesai, di mana dalam video ini terjadi sesuatu hal di mana orang-orang kita Kristen ini ibadah tetapi dilarang masuk di area itu, dan sehingga mereka terkendala untuk ibadah. Nah, ada satu firman Tuhan yang mau saya bagikan kepada saudara semua di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-22. Bunyinya demikian, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, ini sudah sangat jelas dan sudah tergenapi. Ayat ini kita melihat di akhir-akhir ini, di hari-hari ini, ada begitu banyak sekali orang yang tidak suka dengan orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ada begitu banyak orang yang tidak senang, tidak suka, malahan mereka mengolok-olok, menghina kekristenan begitu kejam. Nah, kita melihat satu video ini sangat menarik, dan silakan bagikan supaya orang-orang yang berhak, yang punya wewenang, mereka boleh memberikan perhatian sehingga orang-orang kita Kristen ini dapat akses, dapat beribadah dengan baik, dengan tenang. Oke, tanpa basa-basi, mari kita lihat video berikutnya. Jadi yang perintah tadi siapa? Kasat Lantas, Pak. Jadi Bapak Bapak parkir di sini kan? Enggak, yang perintah siapa? Ya kan nggak perlu saya kasih tahu sama Bapak kan? Kan kita perlu tahu siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Parkir tidak diizinkan Satpol PP. Yang ibadah tidak boleh masuk jalan dan parkir, tapi tamu Arya Duta boleh masuk dan parkir. Bahkan Kepala Satpol PP mengusir kami. Akhirnya kami mengalah. Iya lah, Bapak, kami urusan Bapak ya. Iya betul. Bapak ini dapat perintah, kita nggak boleh masuk ke dalam mobil. Kami nggak boleh parkir ke dalam. Kami mau beribadah nggak boleh. Tapi orang itu nyanyi boleh di situ mobilnya. Kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan Arya Duta nggak di Islam. Hah? Nggak bisa dibongkar aja. Nggak bisa dibongkar. Nggak ada perintah. Nggak ada perintah ya? Kayaknya ada perintah. Ada perintah. Berapa perintahnya Pak? Gua nih Pak. Jangan bilang perintah-perintah Bapak ngomong perintah. Kayaknya kita bilang perintah. Ini Bapak jangan pilih saya. Ada apa? mobil kami mau masuk di kasar. Bapak jangan pilih saya. Ada apa? Mobil kami mau masuk di kasar. Itu bukan jamaah. Namanya jamaah berapa? Kita nggak boleh masuk ke dalam mobil. Kami boleh parkir di dalam. Kami mau beribadah nggak boleh. Kita saja coba semuanya. Ya, kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan kita nggak dikasih. Ini dapat perintah dari komandannya. Iya, Nggak, buka itu, buka, Pak, buka. orang wedding, jadi kami mau ngantar barang. Iya, Mas. Oke. Iya. Perintahnya ibadah boleh Berarti jalan ini punya Arya Duta ya, Pak? dari tempat itu aja. Ini dia ya, Kepala Satpol PP. Ya, Kepala Satpol PP. Nggak perlu saya kasih tahu sama Bapak. Kepala Satpol PP. Siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Bisa dibongkar aja. Perintahnya Pak, gua nih Pak. Jangan bilang perintah-perintah Bapak ngomong perintah. Kayaknya kita bilang perintah. Hah? Sana. Ini rencana. Upaya 43
mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama dengan suara Imam. Siap? Siap. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan Yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Perjamuan kudus di halaman depan kantor Wali Kota Medan. Oke guys, demikian saja video ini. Semoga orang-orang tadi yang tidak suka oknum-oknum tertentu yang mempersulit ibadah-ibadah Kristen, kiranya Tuhan mengubah hati mereka. Mereka menjadi orang yang baik, yang menghargai satu sama lain. Oke, Allah Tritunggal akan terus memimpin, menolong, memberkati kita semuanya. Shalom.